Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan, baik nikmat berupa keimanan, keislaman, nikmat ma'rifah, sehat rohani kita, juga afiah, Allah sehatkan jasmani kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah langgengkan kenikmatannya dan Dia tambah dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi, baik berbentuk jasmani maupun berbentuk rohani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada perangkat-perangkat dalam diri kita yang perlu kita olah supaya dia sehat. Raga kita yang disebut dengan jasmani, apabila kita rajin olahraga, maka raga kita, jasmani kita akan sehat. Bahkan orang yang rajin gym, kemungkinan fisiknya bisa berbentuk. Orang-orang yang fisiknya tegap, berbentuk badannya, itu kena rajin olahraga. Bisa fisiknya, raganya sehat. Jadi kunci kesehatan olahraga adalah diolah dia. Namanya olahraga yang benar. Begitu juga pikiran kita, supaya pikiran kita ini cerdas, tangkap, mampu mudah memahami hal-hal yang sulit, maka dia harus diolah, namanya olah pikir. Kenapa orang yang rajin kuliah itu pikirannya lebih cerdas, lebih maju? Karena dia senantiasa di kampus olah pikir, buat makalah, kemudian diskusi makalah, ya, menulis karya ilmiah, dan itu terus didiskusikan. Kadang sampai mereka berdebat cara menganalisis satu masalah, dan itu dilakukan terus-menerus sampai selesai kuliah. Maka otomatis pikirannya nanti lebih cerdas. Kenapa? Karena pikirannya terus diolah. Nah, ilmu tasawuf, ilmu rohani ini namanya ilmu olah rasa. Bagaimana supaya rohani kita rasa dekat dengan Allah, rasa cinta tumbuh, rasa rindu. Tidak ada cara lain kecuali diolah juga. Namanya olah rasa. Tapi harus dipahami, rasa yang diolah itu adalah rasa bertuhan. Ya, bukan rasa jasmani. Tapi rasa nurani, rasa bertuhan itu. Bagaimana mengolah rasa bertuhan? Enggak ada lain kecuali melakukan ibadah dan zikir. Di ibadah itu harus disertai dengan olah rasa. Supaya apa? Rasa bertuhan kita hidup. Sehat dia. Kalau tidak dilibatkan ruh rasa yang di kolbu kita, maka ibadah 1000 tahun juga nanti enggak sehat rasa bertuhannya. Enggak muncul rasa yakinnya ke Allah. Enggak muncul rasa dekat. Dia diolah. Maka orang yang ibadah tidak melibatkan olah rasa, tidak melibatkan ruhani, tidak khusyuk, nah itulah yang nanti ibadahnya tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Sama kayak orang olahraga, tapi nggak jelas olahraganya, gerakannya entah cuman asal gerak aja, nggak teratur gerakannya, nggak mengikuti bimbingan, ya akhirnya gitu-gitu aja. Tapi kalau dia ngikuti aturan, kalau mau jantungnya sehat, olahraganya begini, olahraga sehat jantung. Kalau sedang hamil, olahraganya seperti ini, biar gampang nanti melahirkan. Kan
Kalau lagi misalnya kolesterol, olahraga bentuknya begini, darah tinggi begini, begitu. Jadi pakai ilmu dia olahraga itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas, itu pengantarnya, kita akan membahas kitab Futuhul Ghaib ya, karena surah Asr itu sudah selesai. Walaupun ilmu tasawuf ini sebenarnya perlu diulang-ulang. Sebab namanya olah rasa itu diolah ya berulang-ulang. Olah pikir gitu juga, supaya rasa bertuhan kita sehat. Ini ada beberapa ungkapan-ungkapan Pak Syekh dalam Futuhul Ghaib ini. Futuhul Ghaib ini secara bahasa artinya membuka pintu kegaiban kan. Ada 208 risalah atau makalah yang beliau sebutkan. Ini kita ambil risalah yang pertama, kita ringkas. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam hidup, yang diperhatikan orang beriman. Yang pertama, kita harus memperhatikan perintah-perintah Allah. Jadi dalam beragama ini, kita harus senantiasa memperhatikan apa perintah Allah dalam hidup kita. Subuh gini apa perintah Allah? Subuh gini perintah Allah, sholat subuh jemaah. Habis sholat subuh apa? Zikir. Kalau kita punya waktu iktikaf di masjid begini sampai terbit fajar, nanti sholat 2 rakaat, sholat awal duha, itu kan setara dengan haji dan umrah, baru kita pulang. Setelah pulang apa lagi yang kita lakukan? Apa perintah Allah ketika kita pulang? Ya, mau makan bersama sama anak istri, keluarga. Nah, jadi setiap jam, setiap waktu itu kita harus memperhatikan apa perintah Allah di waktu itu. Atau kita mau sholat duha lagi, tambah di rumah sholat duha, silakan. Kalau lagi libur ya boleh silaturahmi tempat orang tua, boleh bawa anak-anak untuk rekreasi sambil melihat alam, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap aktivitas kita, Pak Syekh itu menyebut kita harus perhatikan di aktivitas itu apa perintah Allah di situ. Nah, itulah lakukan. Dan perhatikan apa larangan Allah dalam perbuatan itu. Kalau kita di keramaian misalnya kan di sana ada larangan Allah. Jangan kita ngelihat aurat, jangan menipu orang. Jadi dalam segala aktivitas kata beliau yang pertama dilakukan itu adalah perhatikan perintah-perintah Allah dan perhatikan larangan-larangan Allah jangan dilakukan. Nah, ini sebenarnya sama dengan istilah takwa. At-taqwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ini termasuk jalan menuju Allah. Yang pertama dilakukan adalah bertakwa, laksanakan perintah, jauhi larangan Allah. Yang ketiga kata beliau, ridho dengan segala ketentuan Allah, hukum-hukumnya dan ketentuannya. Apa yang terjadi hari ini itu sudah menjadi takdir Allah, ketentuan Allah. Kita tak bisa lagi menolaknya. Maka yang harus kita lakukan adalah menerima keadaan. Kalau kita dicoba dengan kesulitan, maka wajib bersabar. Kalau kita diberi nikmat, maka kita wajib bersyukur. Ini jalan kesufian, ini jalan ketuhanan. Tidak bisa tidak. Sebab kalau kita tidak bersabar, ya mau kemana lagi kita? Kan ada hadits kursi, jika kalian tidak mau bersabar terhadap cobaanku, tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, fakhruj mim bainas sama'i wal aradi, keluar dari langit dan bumiku. Watlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Aku enggak butuh sama kalian. Kalau enggak mau sabar dengan ketentuanku, itu ibarat seperti kita di kantor. Di kantor itu ada aturan, ada ketentuan. Kalau kita nggak mau terima aturan kantor, masuk jam sekian, pulang jam sekian, keluar aja. Nanti pasti bosnya bilang, udah kamu nggak mau kerja, nggak mau ikut aturan, ya sudah keluar, nggak usah kerja di perusahaan ini, cari perusahaan lain. Karena perusahaan ini bukan punya kamu. Nah, kira-kira begitulah. Maka hidup ini
Kata Pak Syekh, diperhatikan mana perintah Allah di waktu kita jalani hidup, mana larangannya dijauhi, dan ikhlas. Biasakan hidup kita itu ikhlas, ridho dengan apa yang ditentukan Allah. Ini lakunya orang-orang sufi, orang-orang yang bertarekat. Dilatih dia. Ini awal dari makalahnya, awal dari perjalanannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua beliau katakan, ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Jangan merubah jalan itu. Ya. Semua yang diajarkan Nabi dalam kata lain itu dengan sunnah, ya. Ikuti apa yang dilakukan Nabi, jangan merubah jalannya. Jangan merubah jalannya itu artinya jangan kita berbuat bid'ah sesat, bid'ah yang melawan Nabi SAW. Dalam hal akidah kita tentu senantiasa ingat Allah, mentauhidkan Allah. Dalam hal akhlak, yaitu tadi kita harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat, sabar terhadap cobaan, ikhlas ridha. Ya, dalam hal hukum, ya kita berhukum dengan hukum Allah. Ya. Kalau anak kita tidak sholat, jangan dibiari, ditegur. Amar ma'ruf wajib dilakukan. Istri kita enggak sholat, tegur. Ya. Apalagi kalau sudah berdewasa kan, ditegur. Jadi mengikuti sunnah Rasul, mengikuti jalan yang ditempuh Rasul. Salah satu jalan yang ditempuh Rasul yang kita bahas dalam buku surah Asr yang lalu, apa itu? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah inilah jalanku. Apa jalannya? Menyeru manusia ke Allah. Artinya kita sendiri harus menyeru, mengajak diri kita dan mengajak manusia, keluarga kita untuk senantiasa ad'u ilallah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala tujuan amal kita itu hanya ridha Allah. Ini termasuk jalan yang paling utama. Di ad'u ilallah, mengajak ke Allah ala basiratin. Dengan apa? Dengan basirah, dengan hati. Artinya dengan keikhlasan, artinya dengan ketundukan, kekhusyuan. Supaya apa? Supaya basirah kita, mata hati kita kebuka. Ya. Maka beribadah itu harus melibatkan ruh, melibatkan hati dengan keikhlasan. Baru dia menjadi sebuah ibadah yang sangat memberikan manfaat yang sangat besar. Jangan sesekali durhaka, patuhlah kepada Allah, esakan dia bertauhid, jangan syirik kepada Allah. Ini dilatih ini. Sampai ke syirik kecil pun jangan, ya. Syirik kecil itu apa? Berharap kepada selain Allah, berharap kepada makhluk. Sebenarnya kalau kita minta tolong sama makhluk boleh-boleh saja. Cuman qalbu kita enggak boleh. Ya, enggak boleh kita melihat bahwa manusia yang menolong kita. Kita harus melihat di balik itu sebenarnya Allah yang tolong. Ya. Ini makanya jalan ini nanti termasuk jalan yang berat, penuh pengalaman spiritual. Allah itu Maha Suci, dia tidak punya sifat tercela. Jadi jangan sesekali memarahi Allah. Kan kadang-kadang ada orang lagi ditimpa musibah dia marah. Tuhan kayak apa kayak gini katanya gitu kan. Masa aku dikasih musibah terus? Nah ini gak boleh. Orang beriman itu selalu mencari hikmahnya. Kenapa seperti ini ya Allah kembali. Kayaknya berat kali ujian ini ya Allah. Kok berat sekali ya Allah. Dalam hati kita ngomong saja. Ringankanlah ya Allah, lepaskan, bebaskan. Banyak istighfar gitu. Jangan mencaci maki Allah, jangan melawan. Bersabar, pegang teguh kepadanya, tunggu. Ya, tunggulah. Ya, dengan bersabar karunia Allah. Kemudian kita disuruh bersatu, saling tolong-tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan saling mendengki, jangan iri hati kepada sahabat, jangan menjauhkan diri dari Allah, jangan lupa, jangan lalai.
senantiasa istighfar, bertobat. Ini makalah yang kedua ya. Mudah-mudahan dengan begitu kalian akan diberi rahmat oleh Allah siang dan malam. Terus lakukan istighfar. Maka di dalam hadis dikatakan, mangqala, siapa yang berzikir mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Siapa yang ngomong gini, berdoa begini, berzikir begini di pagi hari, maka dia meninggal di siang atau sore hari, maka dia masuk surga. Kenapa? Di awal pagi hari dia sudah ngomong, raditu billahi rabba, aku ridho, aku rela, aku ikhlas, Engkau Tuhanku ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku rela agamaku adalah Islam. Wa bi Muhammadin nabi wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai rasulku. Jadi ada komitmen di hati, keyakinan, rela kita menjalani kehidupan itu. Rela kita bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, beragama Islam. Barang siapa yang berzikir seperti ini dengan sepenuh hati, maka apabila dia meninggal di hari itu, husnul khotimah, dia pasti masuk surga. Ya. Sederhana zikirnya, sebentar saja, tidak sampai 1 menit. Tapi jaminannya surga. Nah itu tadi, karena dia amalan kolbu, amalan hati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah yang ketiga, ini kita ringkas saja. Salah yang ketiga ini termasuk berat. Jalan sufi ini sebenarnya di awal sangat berat. Ya. Ini ada yang menyebut dengan istilah mati maknawi. Ada yang menyebut dengan istilah fana dalam apa ini? Fana dalam kehendaknya. Ya. Mati maknawi ini dibahasakan beliau begini. Ketika kamu mengalami kematian dari makhluk, ini salah yang keempat. Apabila kamu mengabaikan makhluk, mati dari makhluk, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Coba tuh, ini termasuk berat kan? Ini amalan kolbu semua ini, spiritual. Apabila kamu mengalami kematian dari makhluk, apabila kamu mengabaikan seluruh makhluk, hanya tertuju hatimu ke Allah, maka akan dikatakan kepadamu, Allah merahmatimu dan merahmatimu ya dari hawa nafsumu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari hawa nafsu badaniyah. Karena kalau kita masih berhubungan dengan manusia, nanti dia cenderung kepada sifatnya jasmani. Jadi ketika kita menghilangkan harapan kita kepada manusia, seluruh makhluk, maka apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mematikan hawa nafsu kita, hilang keinginan hawa nafsu kita. Nah, ini beratnya di sini, salah satu jalannya Pak. Jalan awal ditempuh itu berat. Karena kan kita hidup di dunia, selalu nanti berurusan sama manusia kan. Apalagi kita punya usaha, kita perlu dagang, kita perlu bisnis, kerjasama. Ya. Makanya jalan tasawuf ini kita disuruh sebenarnya ujlah itu, baru dia langsung jadi. Ujlah 40 hari, ujlah 4 bulan, ujlah setahun. Imam Ghazali itu ujlahnya sekitar 3 tahunan kan. Sama kayak Nabi 3,5 tahun di Gua Hira. Ya. Karena sifat Allah ini Pak, dia tidak suka diduakan. Kalau diduakan cemburu dia, tak mau dia diduakan. Maunya hati kita itu punyanya saja gitu. Dia mau kolbu kita itu bergantung, berharap sama dia saja. Nah, apabila sudah kolbu kita berharap, bergantung hanya kepada Allah, hilanglah itu hawa nafsu kita kepada manusia, hilang. Ya. Dan ini termasuk yang berat. Ini disebut mati maknawi namanya. Ya. Nah, apabila kita sudah mati dari kematian hawa nafsu ini,
hilang ke hawa nafsu kita, keinginan kita, maka Allah akan mengatakan kepada kita, Allah merahmatimu, ya, dan mematikanmu dari keinginan dan harapanmu. Hilanglah harapan-harapan duniawi kita, ya. Dan apabila kamu telah mati dari kehendak hawa nafsu, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Ini sebenarnya diamalkan Pak Syekh. Ya, makanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu disuruh Nabi Khidir menjelajah pergi ke hutan, menjauhi manusia ramai. Sebelum sempurna spiritualnya, dia tidak boleh bergaul sama orang ramai. Disuruh menyempurnakan rohani ke hutan. Sampai beliau itu makan, hanya makan dedaunan saja kan. Ini loh ini. Makanya kadang-kadang orang sufi, orang tarekat ini kan menjadi fitnah bagi orang awam. Kenapa? Karena dianggap meninggalkan dunia. Ya. Padahal sebenarnya meninggalkan dunia itu dalam waktu tertentu Pak. 40 hari, 4 bulan, setahun, 3 tahun gitu aja. Kenapa kita perlu meninggalkan dunia dan hawa nafsu? Karena Allah tuh, itu tadi kuncinya, Allah tuh gak mau diduakan. Dia maunya dia aja dituruti, diikutin. Kalau kita masih ngikutin hawa nafsu, Allah akan hilang dari diri kita. Jadi kesempurnaan amalan itu memang begitu, baru kebuka nanti futuhal ghaib, kebuka dalam pandangan hati kita kegaiban-kegaiban itu. Di beratnya memang di situ. Ya, beratnya memang di situ. Maka kita suluk saja 40 hari, suluk saja 40 hari itu udah bisa tembus. Kenapa? Karena kita situ makannya tidak kita disuruh puasa kan. Mesti tembus kasapnya. Saya cuma beberapa kali suluk 10 hari aja. Karena kerja. Ya kadang-kadang diperlihatkanlah dengan masalah hal-hal yang gaib itu, betul gaib. Karena kita betul serius mengamalkannya, berzikir, tinggalkan semua urusan dunia dulu sementara. Namanya ujlah. Maka salah satu jalan tasawuf itu ujlah. Ya. Orang tarekat itu suluk, dia ujlah, tinggalkan dulu dunia. Sebab kalau hati kita masih bercabang-cabang ke ini, Allah enggak suka. Maunya ke dia aja terus. Ya. Hanya kalau sudah selesai suluk, kita disuruh 2,5 jam itu tinggalkan dunia. 2,5 jam kita zikir aja, hanya Allah saja. Tak boleh ada yang mengganggu, enggak boleh yang lain. Dan masyayikh itu punya waktu khusus dia. Nabi Muhammad pun punya waktu khusus, enggak boleh diganggu. Kalau lagi zikir khusus dia enggak boleh diganggu itu. Ya. Karena waktu khusyuk itu dia sedang memperjalankan rohaninya, membersihkannya, enggak ada yang lain kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang mawujud kecuali Allah. Bagaimana kita yakin kepada Allah sementara kita belum sampai, belum tenggelam dalam la ilaha illallah itu, belum tenggelam dalam makna sebenarnya. Bagaimana menenggelamkan diri kita ke makna sebenarnya la ilaha illallah itu, sampai kita menyaksikan tidak ada yang mawujud kecuali Allah, sampai kalbu kita menyaksikan. Itulah yang disebut olah rasa. Maka kuatlah iman kita, yakin kita sama Allah Ta'ala. Maka di masa dulu yang paling ditakuti itu kan mursyid-mursyid, guru-guru tarekat. Kenapa? Guru-guru tarekat ini yakinnya kuat. Penjajah paling takut dengan orang tarekat. Maka dibusukkanlah tarekat ini agar umat Islam jauh dari tarekat. Dimunculkanlah istilah kultus. Untuk apa? Tak boleh mengkultuskan manusia, tak boleh. Nah, ini mulailah Islamic Studies Kanada untuk merusak sehingga nanti orang jauh dari ulama khas. Ya, padahal kalau kita jauh dari ulama yang khas, yang ma'rifatillah, kita sendiri yang rugi. Dan bahkan ada yang mengatakan salah satu ciri orang akan mati su'ul khotimah apabila dia menjauh dari ulama. Dia akan matinya su'ul khotimah. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bertingkat-tingkat kan? Mati dari makhluk, maka Allah ya dikatakan Allah merahmatimu. Setelah mati dari makhluk, setelah mati dari hawa nafsu, maka Allah katakan Allah telah merahmati dan mematikanmu dari keinginan.
Ya, tadi mematikanmu dari hawa nafsu, ini mematikanmu dari keinginan dan harapan. Mati dari hawa nafsu, kemudian mati dari keinginan. Jadi mati itu mati maknawi, disebut dengan istilah lain mati maknawi. Kemudian Allah akan menghidupkanmu di dalam satu kehidupan yang baru. Wah, kalau di dalam surah Asrar, kalau sudah mampu kita sampai ke mati maknawi ini sempurna, maka muncullah tiplul ma'ani, bayi maknawi. Kita menjadi manusia baru namanya. Muncullah ruhani kita seolah-olah kita baru. Maka nanti Pak, Bu, Ibu, Bapak pernah gak merasain setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, masuk Idul Fitri, kayaknya kita jadi manusia baru gitu. Pernah gak ngerasa seperti itu? Kok kayaknya kita jadi manusia baru? Nah, kalau serius kita ngamalkan puasa Ramadan itu begitu dia. Karena banyak ibadah kan, malamnya sholat malam, sholat tahajud, baca Quran, dengar ceramah lagi, puasa lagi. Jadi begitu kita masuk Idul Fitri, kok kayaknya seperti manusia baru kita. Nah, itu saja sebenarnya sudah terasa sama kita kan. Apalagi dalam dunia spiritual ini. Maka kalau sudah sempurna, kita akan menjadi manusia baru. Baru kita nanti bergaul ke manusia ramai. Jadi jangan disalahpahami ilmu tasawuf tarekat ini. Menjauhi dunia, menjauhi manusia itu untuk menyempurnakan diri dulu, menyempurnakan tauhid, bukan selamanya. Ya. Ada istilah, kalau kita sudah sampai, setelah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, di arasnya Allah, bertemu Allah, apakah Nabi tetap di atas? Enggak, Nabi turun ke bumi. Artinya, begitu kita sudah sampai ke Allah, sudah yakin kita, sudah kenal kita sama Allah, maka bergaullah kita dengan manusia. Kita sudah jadi manusia baru, akhlaknya sudah bagus. Setelah itu kamu akan diberi hidup yang tidak mati lagi. Maka ruhani kita hidup, tidak pernah merasakan mati. Ruhani kita selalu menyaksikan Allah, memandang Allah. Coba tuh. Itulah yang disebut ulul albab itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah dalam waktu berdiri, duduk, berbaring. Ya namanya sudah hidup, Pak. Itulah kehidupan sebenarnya. Ya. Itulah orang yang hidup dalam pandangan Allah. Masalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina yadhkur kamasalil hayy wal mayyit. Beda orang yang berzikir dengan orang tak berzikir, kata Nabi, adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Inilah kehidupan baru itu. Karena kalau kita senantiasa berzikir, sudah hidup dia, Pak. Sudah hidup. Maka muncullah kehidupan baru. Maka Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, orang yang berzikir itu orang hidup. Orang yang lalai, lupa sama Allah, itu ruhaninya mati. Ruhaninya belum hidup. Yang hidup apa? Hawa nafsunya, jiwanya, nafsnya. Tapi nuraninya, rasa bertuhannya belum hidup, masih tenggelam di bawah kendali hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu dibuang dulu, biar hidup muncul nurani, rasa bertuhan, terang dia. Nurani itu setara dengan ruh sultani. Ya. Maka kalau bapak banyak hawa nafsunya kan nggak bisa khusyuk sholat. Mau pingin ini lagi, mobilku ini lagi, ini rumahku belum dicat, belum selesai lagi rumah yang sana. Istri lagi mau ini, anak lagi mau kuliah, nggak bisa khusyuk. Kenapa? Ya akal kita ditarik-tarik hawa nafsu, ke mobil, ditarik ke istri, ditarik ke anak, ditarik ke macam-macam. Pokoknya ditarik selain Allah. Ditarik sama hawa nafsu, nggak bisa khusyuk. Maka kalau guru kita mengatakan dunia itu tak boleh dimasukkan ke hati. Dunia itu cukup kandas di akal pikiran saja. Maka ketika kita sholat, berhentikan akal pikiran, standby, baru hidupkan qalbu menghadap Allah. Ini wajhantu wajhiya, kuhadapkan wajah hatiku kepada wajahmu. Jadi wajah ruh, wajah hati kita yang berhadapan. Akal kita standby. Tidak boleh dimasukkan dunia ke dalam hati kita. Hati kita itu milik Allah. Allah paling gak suka kalau ke hati kita berisi selain dia. Maka salah satu zikir yang sering kita baca,
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi, cukuplah Allah Tuhanku, Rabbku. Ma fi qalbi ghairullah, enggak ada dalam hatiku kecuali Allah. Enggak boleh ada dalam kalbu kita kecuali Allah. Itu dizikirkan untuk memotivasi, menanamkan keyakinan dalam diri kita. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nur Muhammad, salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu untuk menghidupkan nurani. Maka dia dizikirkan kan? Gak boleh. Itulah makna la ilaha illallah. Juga la ilaha illallah, tidak ada yang mewujud kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah qauli, la ilallah itu firmanku. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi, siapa masuk ke dalam bentengku aman dia dari seluruh azabku. Kalau qalbu kita sudah hidup, pusing kepala kita, stres kita, mikirin kantor, mikirin ini, enggak selesai-selesai kerja, duduk zikir. Standbykan akal pikiran, hidupkan qalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang semua Pak, aman dari ajabku. Ajab rasa, ajab stres itu hilang. Ajab itu bentuknya rasa. Siksa itu, siksa neraka, siksa rasa. Siksa neraka itu menembus mata hati. Allati tattaliu 'alal afidah. Neraka jahanam itu panasnya menusuk jantung, mata hati, afidah. Sadrun, qalbun, fuad, afidah. Jadi menusuk ke kedalaman hati. Maka kalau mau merasakan ajab yang berat di dunia, salah satu ajab yang berat di dunia apa? Siksa yang paling berat, putus cinta. Itu termasuk ajab yang paling berat. Kalau orang sudah putus cinta, itu sudah kayak mau mati dia rasanya. Apalagi cintanya berat, cinta mendalam, dia kayak udah mau mati, gak kuat nahan. Kalau sakit gigi masih bisa ditahanin, sana kemari, tapi kalau sudah putus cinta, kenapa putus cinta itu berat? Karena dia masuk ke kolbu, masuk ke puat, mata hati. Maka siksaannya siksaan terberat. Tidak ada yang lebih berat daripada putus cinta. Ya, itu termasuk siksa kolbu yang paling berat. Karena siksa itu dirasa. Maka disitulah kita disuruh Allah tidak boleh memasukkan makhluk ke dalam diri kita. Makhluk itu semuanya di akal saja. Allah itu pemilik kolbu kita. Kamu akan diberi hidup yang tidak akan mati lagi. Maka orang-orang tarekat, orang-orang yang sempurna spiritualnya, hidup mati itu sama saja sama dia. Bahkan kadang-kadang kematian itu adalah kebahagiaan. Orang-orang spiritualnya bagus, makrifatnya tinggi, sempurna, alam ruh itu sama dia alam kehidupan yang sebenarnya, bukan kematian, alam kehidupan sebenarnya. Maka istilah guru-guru kita ada, kalau di alam ruh itu orang pengangguran makmur namanya. Ya, kita kumpul ngobrol-ngobrol gini di alam ruh, tapi gak ada kerjaan. Kalau di dunia kan kita harus kerja, cari makan. Di alam ruh gak perlu lagi cari makan, makmur, ada semua. Kerjanya cuma zikir, berjemaah, ngobrol-ngobrol. Maka ketika ada datang ke alam ruh, meninggal, nanti tanya, gimana kabar anak istrimu, gimana kabar keluargamu, gimana kabarmu, kan tanya. Ditanya kita itu kan. Dalam hadis kan disebut begitu, saling bertanya dia dengan kabar orang di bumi. Karena kehidupan orang bumi itu barzakh, sebahagian itu di barzakh, ditutup, dikasih pembatas oleh Allah. Maka ruh-ruh yang kembali dalam keadaan husnul khotimah ditanya para ruh, orang-orang soleh, gimana kabar keluargamu, gimana. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah kita itu mendapat kehidupan baru, maka kamu diberikan hidup yang tidak ada matinya lagi.
Kenapa tidak ada mati lagi? Karena ruhani kita sudah hidup. Kalau sudah hidup, maka ruhani itu tidak dimatikan Allah. Beda dengan ruhani orang kafir, buta. Kalau buta itu sama dengan mati. Orang kafir itu buta. Beberapa guru kita, saya tanya mursyid, Tuan, bagaimana pendapat Tuan, pandangan Tuan, ruhani orang-orang yang kafir di alam ruh, di alam kubur? Pandangan saya, kata mereka, sama ini guru ini. Walaupun berbeda tempatnya, kita tanya sama pandangannya. Mereka itu siksanya di alam ruh itu, mereka itu dikucilkan di ruang yang sangat gelap, buta. Wa man kana fi hadzi ama fahuwa fil akhirati ama. Dikucilkan, gak ada teman, gak ada kawan, di ruang gelap. Itulah perumpamaan siksa bagi rohani orang-orang kafir. Dikucilkan. Kalau bahasa petunjuk hadis itu, mereka berada di sijjin, di dasar bumi yang paling dalam. Jadi dikucilkan di tempat terpencil. Gak ada yang nemani, maka tersiksa. Beda dengan rohani orang-orang soleh, saling bertemu, saling bertanya, saling bercengkrama. Sama kayak kita Pak di dunia ini. Cuman di dunia ini ada kerja cari makan, di sana nggak ada kerja cari makan. Ada bahagia aja kolbu itu, hati itu. Ya? Itu bedanya. Maka tidak ada lagi kematian sesudah itu. Namanya ruhani sudah hidup kan? Mati sama hidup sama aja. Maka orang tarikat itu hidup mati, mereka nggak pernah takut mati, karena mereka sudah merasa hidup terus kolbunya. Nanti kalau kolbu kita sudah hidup, hadir hati terus merasa bersama Allah, hidup mati itu kita rasakan sama saja jadinya. Kalau terus bersama Allah nggak ada bedanya. Malah kita merasa tidak pernah mati lagi. Maka bahasa beliau, setelah itu kamu akan diberi hidup yang tidak akan mati lagi, dan kamu akan dikayakan dan tidak ada pernah miskin lagi. Dan kita merasa dicukupi Allah, cukup saja semua kebutuhan kita. Nah kalau terasa cukup saja, kaya, gak banyak keinginan hawa nafsu, gak banyak kebutuhan hawa nafsu, ya kaya, lapang saja hati itu. Nah itulah dia. Kalau dikasih Allah amanah buat pesantren kayak Pak Syekh kan, pesantren gratis. Tapi kita merasa kaya, merasa cukup aja, tidak ada kekurangan. Orang miskin itu kan sifatnya kekurangan aja, kurang ini, kurang ini. Kenapa kita merasa miskin? Karena keinginan kita lebih banyak daripada uang kita. Keinginan kita jauh lebih banyak. Nah orang yang sudah sampai ke Allah, keinginannya tak banyak. Apa yang diinginkan Allah, itulah diinginkannya. Kamu akan diberkati dan tidak akan dimurkai. Ini tadi sudah menjalani kehidupan takdir kan, ridho. Kamu akan diberi ilmu dan kamu tidak akan merasa bodoh lagi. Hati kita, kolbu kita ditunjuki Allah terus. Ada terus petunjuk yang datang dalam kolbu kita dan kita tidak merasa bodoh. Ya, karena kita diberi pengetahuan. Makanya para nabi, para rasul, kalau bahasa sekarang gak ada sekolahnya, gak belajar sama guru-guru. Kan mereka gak belajar sama guru-guru. Nabi Muhammad siapa belajar? Belajar dia sama pendeta? Tidak ada. Beliau tidak belajar sama para pendeta-pendeta orang Nasrani, pendeta Yahudi, tidak ada. Dan beliau tidak bodoh. Karena diajari langsung oleh Allah. Awalnya diajari lewat Jibril. Tapi setelah itu diberi langsung petunjuk sama Allah. Jibril hanya penuntun untuk menghidupkan qalbu Nabi yang sudah ada di dalamnya ya, ma'rifatullahnya. Kamu akan diberi perlindungan dan kamu tidak akan merasa ketakutan lagi. Nah, kalau bahasa Habib Rais, kalau sudah ma'rifat kita Pak, Bu, nggak ada takut kita lagi. Setan iblis pun nggak takut kita. Karena itu makhluk. Karena kita sudah merasa bersama Allah. Jadi kita merasa di atas. Gak takut lagi. Maka ciri wali itu apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di awal tadi mereka selalu bertakwa, memperhatikan perintah Allah, selalu melaksanakan keinginan perintah Allah sehingga mendarah daging gitu. Perintah-perintah Allah itu nyatu sama diri kita.
maka apa yang diinginkan Allah itulah kita inginkan. Maka nanti kita tidak merasa takut lagi ketika bersama Allah. Ya, nggak ada rasa takut, nggak ada gundah gulana. Kamu akan maju dan tidak akan pernah mundur lagi. Ya maju terus sampai meninggal dunia, kan? Nasib kamu akan baik, tidak akan pernah buruk. Kamu akan dimuliakan, tidak akan dihinakan. Nah, ini perjalanan orang-orang yang sempurna. Dan Pak Syekh ini kalau saya pahami dia cerita diri dia sendiri ini, cerita pengalamannya ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pun terkesan dengan bahasa ini. Kenapa? Saya ngerasa ini pernah saya amalin, pernah diamalin, dan ternyata yang kita rasakan dalam pengalamannya sama. Kadang-kadang ada juga orang ya, di antara kawan-kawan kita ada ya macam-macam lah manusia itu kan. Ilmu tasawuf ini kalau tidak kita jalani kita tak akan paham, bahasanya kadang gak berkesan. Kalau saya dulu ketika saya berzikir, saya merasa hidup di dua alam, zikirnya minimal 10 jam sehari. Dan akhirnya Allah berikan kita kemuliaan, kecukupan, cukup harta, kemuliaan, jadi ketua OSIS, jadi orang paling pintar, ranking umum nomor 1, itu diberikan Allah semua, Pak. Jadi waktu saya jawab ujian itu, hati saya ngomong, ini jawabannya gitu. Bapak bisa bayangkan, ketika saya jawab ujian, ngomong hati saya, jawabannya ini. Jadi nilai saya ilmu hadis itu 99, soalnya 100, cuma salah satu. Jadi saya dapat juara umum. Walaupun dulu saya sebenarnya belum berguru. Sudah berguru sih, tapi gurunya tidak bertarekat. Gurunya ngasih amalan-amalan wali saja. 5 amalan wali. Salat tahajud 2,5 jam tiap malam, puasa Daud atau minimal Senin Kamis. Kemudian salat jemaah dijaga 5 waktu. Zikir tidak putus, minimal 10 jam sehari. Yang gitulah amalannya, Pak. Bapak pun kalau mau ngamalkan tembus. Ini dapat nanti nih. Yang diceritakan ini kita alami nanti. Ini diberikan kemuliaan. Jadi kita itu ya maafnya kita diagungkan orang. Karena dunia akhirat itu kita punya di diri kita. Ya kan kalau misalnya ini untuk motivasi membuktikan kebenaran ini ya. Makanya saya yakin ini sebenarnya beliau cerita diri beliau. Makanya beliau ini kan sultanul ulama. Jadi kalau kita bisa masalahnya, kita kadang nggak bisa istiqomah di situ kan. Nggak istiqomah. Karena cobaan di perjalanan ini pun banyak. Kenapa cobaannya banyak? Karena Allah itu sebenarnya dia nggak mau kita bergantung kepada selain dirinya. Asal kita berpaling kolbu kita nggak mau dia, dicobalah kita. Kenapa kita diberikan cobaan? Supaya hati kita kembali kepadanya terus. Jadi cobaan itu sebenarnya mengingatkan supaya kita kembali kepadanya. Itu mirip seperti orang yang sangat mencintai perempuan. Kalau dia sangat cinta kepada kita, kita dicoba sama dia. Benar nggak cinta kita itu? Iya, habis kita cobanya, Pak. Sakit hati kita dibuatnya. Kan ini coba-cobanya kita untuk menguji kita kan. Kalau lupa kita sama dia, dibuatnya gara-gara. Itulah. Dan Allah pun gitu, kalau kita lupa sama dia, dibuatnya, dikasih kita coba-cobaan, dibuatnya gara-gara ke kita, seolah-olah gitu. Supaya apa? Supaya hati kita terpaut lagi kepadanya. Nasib kamu akan baik, tidak akan pernah buruk. Wah, ini segala urusan kita itu lancar terus. Masuk kita kuliah lulus saja, nggak perlu pakai nyogok. Ujian tinggi nilai, lulus gampang aja, semua urusan dunia lah nggak digampangkan Allah Taala. Kamu akan dimuliakan dan tidak akan dihinakan. Nah, semua orang memuliakan kita karena akhlak kita bagus, kebaikan kita kan. Kamu akan didekati oleh Allah dan tidak akan dijauhinya. Selalu dipandang Allah. Karena kita selalu merasa dekat dengannya.
Martabat kamu akan menjadi tinggi dan tidak pernah rendah lagi. Kamu akan dibersihkan dan kamu tidak akan merasa kotor. Kita merasa, Pak, kita itu ya kalau bahasanya kadang muncul merasa, ya namanya kita gak pernah buat dosa lagi, dosa-dosa besar, baik aja. Jadi kita merasa ya layaklah kita sudah berada di surga. Dengan amalan itu pun kita sudah merasakan nikmat surga kan gitu. Nah inilah penjelasan beliau. Jadi bahasa ini sebenarnya kalau saya pahami bahasa yang dari amalan. Beliau ngamalkannya, baru diungkapkannya amalannya itu, pengalamannya dari amalannya. Dan itu kalau kita lalui ternyata benar. Itulah saya sebut dari awal dulu. Ilmu tasawuf tarikat ini ilmu amal. Bukan ilmu bicara. Kalau kita bicara gini Pak, nggak pernah kita alami. Ya namanya nggak pernah ngalami. Kadang nggak percaya kita. Tapi kalau kita mengalami, kaget kita, kok sama ya pengalamannya gitu. Ya. Baik, saya kira itu saja. Sebelum kita tanya jawab, kita ambil zikirnya di ujung. Kita nggak zikir seperti biasanya kan kita zikir lisan, ini kita zikir ruh saja. Zikir ruh itu ya zikir naksabandi. Coba dipandang ruang kosong, biasa pandang ruang kosong. Dalam kolbu kita, dalam hati istighfar, coba istighfar. Mohon ampun ke Allah dengan khusyuk. Astagfirullah. Pandang ruang kosong dengan mata kepala dan mata hati. Nah, rasakan di balik ruang kosong ini ada Allah, di balik segala sesuatu ada Allah. Ilmu ringkasnya, di balik rasa manis ada zatnya gula. Di balik rasa pahit ada zatnya kopi. Di balik rasa asin ada zatnya garam. Di balik rasa bertuhan, di balik rasa bertuhan yang ada di nurani kita itu ada zatnya Allah. Itu yang mau dihidupin. Dirasakan Allah itu dekat. Tentang ruang kosong. Istighfar dalam hati, astagfirullah. Naikkan lagi, coba pandang ujung hidungnya pandang, ujung hidung. Ya rasakan di balik rasa yang kita rasakan itu ada Allah, nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warnanya. Astagfirullah. Boleh istighfar, boleh nyebut Allah. Mana yang paling nyaman di hati? Astagfirullah. Pandang terus ujung hidungnya ya. Ambil istighfar, astagfirullah.
Oke, cukuplah ya. Ya. Rasakan aja, dicoba aja nanti boleh di rumah. Kenapa saya suruh pandang hidung, ujung hidung? Dalam ilmu hakikat, arash di diri kita itu sebagian ulama hakikat menyebut arash itu adalah di diri kita. Ini dilambangkan dengan hidung. Lambang arash di diri kita. Ini panjang ujung hidung. Jadi untuk khusyuk itu pandang ruang kosong, pandang ruh kita, rasa kita. Di balik rasa itu ada rasa bertuhan, itu ada Allahnya, ada Tuhannya. Di balik rasa manis ada gulanya, di balik rasa bertuhan itu ada zatnya. Itu pandang hidung. Itu cara cepat untuk menghidupkan kolbu nurani, rohani ya. Zikir seperti itu. Oke, saya kira itu aja. Ada yang mau tanya silakan. Silakan kepada para jemaah bila ada yang bertanya dari Bapak atau Ibu. Mas Bani, belakang. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin saya tanyakan, tadi diutarakan tentang ujlah. Ujlah itu gimana caranya untuk kita melakukan ujlah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Ustadz katakan bahwa Allah melarang kita untuk memasukkan makhluk lain ke dalam diri kita. Nah, bagaimana kalau orang yang kesurupan itu atau yang pemain kuda lumping, itu gimana hukumnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi bagaimana cara kita melaksanakan ujlah gitu ya? Yang pertama, semua guru-guru saya itu, baik yang di Padang, yang di Bekasi, yang di Medan, itu semuanya ujlah. Baik yang Naqsabandi, baik yang Tarekat Qadariyah maupun Mustafawiyah, ujlah. Apalagi ada perintah 40 hari ujlah itu ninggalkan. Kalau Nabi Muhammad kan di Gua Hiro 3 tahun setengah. Ada yang bilang 40 hari 3 kali. Ya. Jadi siapkan bekal kita, Bu. Siapkan. Imam Ghazali pun dia ujlah, dia tinggalkan rektornya, dia ujlah di masjid aja dia. Itu namanya suluk ujlah. Supaya Allah itu benar-benar nyata, sempurna dulu rohani kita. Ujlah dulu, sempurna dulu rohani kita, bagus keimanan akhlak kita, baru kita terjun ke manusia, masyarakat. Itu kunci sebenarnya. Sebab kalau kita tidak lakukan itu, nanti para nabi, para rasul ini merusak. Kenapa merusak? Karena akhlaknya belum bagus, belum dibenerin keimanannya, akhlaknya. Jadi dibengkel dulu. Ibarat mobil tuh, diservis dulu dia, ya kan? Kita ini kan hawa nafsunya ada, ininya ada, jadi servis, udah bagus rapi semuanya, servis sempurna. Selama beberapa hari baru dikeluarin. Bagus lah, enak jalannya, running. Sebenarnya ilmu tasawuf tuh, maka dimanapun kita belajar pasti nanti ada perintah ujlah, perintah suluk. Cuman ada tarikat itu yang memudahkan. Kan kita lagi kerja, apalagi di Jakarta. Kalau nggak kerja nanti cemana, diberhentikan dari kerja. Maka disuruhlah kita ujlah 2,5 jam setiap hari. Siapkan 2,5 jam waktu kita. Pilih. Habis subuh 1 jam, aku nggak boleh diganggu. Habis maghrib sampai isya nggak penting aku semuanya. Yang kena aku mau olah rasa ke Allah saja. Siapkan 2,5 jam. Itu baru cepat dapat. Yang membuat kita lama kasyaf itu, sempurna olah rasa bertuhan itu, karena kita tidak luangkan waktu untuk zikir olah rasa tadi, Pak. Jadi lambat dia, itu terasa lama. Tapi kalau rajin kita luangkannya, cepat nembus. Ya, lebih cepat dia. Coba aja 40 hari. Makanya 40 hari aja kita itikaf dari subuh sampai terbit fajar itu 40 hari. Itu ruhani kita sudah berbeda dari sebelumnya.
Itu aja kita rutinkan, nanti zikir ingat Allah. Habis itu nggak pulang-pulang kita. Terbit matahari baru sholat 2 rakaat baru pulang. Itu saja 40 hari kita lakukan. Setelah 40 hari rasanya kita sudah beda rohani kita itu. Rasanya rohani kita sudah hidup gitu. Lebih hidup dari sebelumnya. Coba aja. Saya pun mengatakan ini karena sudah saya amalkan, sudah saya rasakan, sudah saya buktikan. Karena ilmu ini ilmunya pembuktian, tidak bisa tidak diamalkan. Kalau nggak diamalkan kita nggak tahu rasanya. Kalau nggak kita cicipi durian, nggak ngerti kita rasa durian. Maka ilmu tasawuf ini punya kaedah yang berbeda dengan ilmu lain. Apa kaedahnya? Man lam yazuk lam ta'rif. Siapa yang nggak ngerasa, dia nggak kenal, nggak akan ngerti. Walaupun gelarnya doktor, walaupun gelarnya profesor, nggak pernah ngerasain cinta, ya nggak ngerti. Makanya tidak mesti pendidikannya tinggi orang belajar ini, enggak. Yang harus dilakukan amalkan, jalankan, alami. Kan tidak perlu, tidak mesti harus dokter, nggak penting. Malah yang dokter itu terhijab dengan akalnya, nggak ngerti ilmu ini. Kenapa? Nggak punya amalan, nggak pernah ngalami, terhijab lah. Bagaimana dengan orang kerasukan? Orang kerasukan itu, kerasukan ini ada 2, namanya kerasukan kemasukan. Ya, kerasukan tak bisa mengendalikan diri. Ini biasanya orangnya kosong blong. Kosong blong, dia disenangi jin karena ada keburukannya mungkin, maka disenangi jin buruk. Setiap mandi tidak pernah pakai pelapis, basahan, auratnya kelihatan. Sampai nanti jin senang sama lihat dia, lihat auratnya, akhirnya kerasukan. Dan kita bisa kerasukan apabila kosong. Makanya orang yang kosong-kosong itu, kerasukan itu kadang-kadang biasanya ditandai suka sakit mah jadinya dia. Karena kosong, menghayal, halusinasi. Ya. Tapi kalau kita kosong isinya hanya Allah saja, nggak bisa kerasukan. Selamanya nggak bisa. Maka istilahnya kosong isi. La ilaha, kosong. Tidak ada Tuhan. Illallah, Allah itu Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Kalau masih ada Allah, ada diri kita, ada alif. Wah, kadang disebut gitu kan, alif di diri kita, hidup alifnya, ya jinnya nggak bisa masuk. Mau gimana dia masuk? Kebakarlah dia. Maka kata Pak Syekh, kalau kita zikir ruhani hanya ada Allah, jin itu kalau datang itu seperti garam masukkan ke air, lebur dia. Dia kalau datang dia lebur, kebakar, seperti garam masuk ke air itu, dia nggak kuat. Nah, makanya orang-orang spiritual ini paling ditakuti jin. Paling takut jin sama orang-orang yang spiritualnya kuat, tinggi. Karena orang itu bisa membunuh jin, bisa membunuh mereka dengan zikirnya. Ya. Karena zikirnya zikir roh, bercahaya dia. Api jin yang terbuat dari api itu bisa dibakar dengan cahaya. Api yang kita munculkan di rumah, api kompor atau api dari tanaman ke kayu-kayu, arang, bebatuan, begitu terbit cahaya matahari, api itu hilang, dia nggak kelihatan. Terang cahaya matahari itu bisa membakar, menghilangkan api itu. Itu logika-logika kimianya. Apalagi api cahaya zikir itu bisa membakar fisik jin, menyakiti. Maka bahasa Nabi, apabila kalian berzikir, setan itu menjauh dari kolbumu. Ya, jauh dia karena bercahaya, nggak kuat dia. Begitu kalian lupa zikir, dia dekat lagi. Itu konsep Nabi, hadis sahih. Nah, jadi orang yang kerasukan jin itu biasanya kosong blong. Yang kedua, orang yang kerasukan jin itu biasanya dia mengundang, memanggil jin. Ini kerjaan para dukun. Dia kosongkan dirinya, dia panggil itu jin. Dia suruh masuk. Ini nanti rasanya masih dirasa ruhani, di makom kolbu, rasa. Karena mendeteksi jin itu pakai rasa kolbu. Kalau di ilmu orang Jawa, dia masih di sukma, jiwa, ruh paling luar. Dia bermainnya di situ.
Karena jin ini sebenarnya di alam nasut. Alam nasut itu alam nyata. Tapi jin itu fisiknya tidak bisa dilihat, tidak nyata dalam pandangan mata karena fisiknya halus. Mirip seperti udara. Udara itu di alam nyata, Bu, Pak. Tapi udara ini kena halus gak nampak bentuknya. Tapi kalau dia bergelombang kelihatan. Maka ketika Nabi mengajar jin itu, Ibnu Mas'ud disuruh Nabi berhenti. Ibnu Mas'ud melihat awan gemerakan tebal. Kenapa? Karena ribuan jin itu hadir untuk minta ajaran Nabi SAW. Ya. Jadi kalau kumpul ramai baru kelihatan dia seperti debu awan gitu ya. Kalau dia kumpul ramai ribuan, ya namanya ribuan berdesak-desakan kan, baru dia kelihatan fisiknya gitu kan, agak kelihatan. Jadi jin itu bisa diundang sama manusia, masuk. Nah, itulah yang berteman sama jin. Ini kerjaan para dukun. Makanya orang tarikat kalau dia tidak jalan ke Tuhan, dia sesat, dia larinya ke dukun nanti. Karena ada orang gitu, dia pura-pura aja mau masuk tarikat, ternyata dia mau bisa nembus alam jin aja. Ada yang seperti itu, tujuannya salah lari. Tapi kalau tarikat itu dia tidak ke jin larinya, ke Allah, ke rasa nurani, rasa bertuhan itu yang dihidupkan. Maka nanti dia akan muncul rasa cinta, rasa rindu ke Allah. Itu tarikat, rasa cinta, rasa rindu ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu Bu ya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Tutup dengan doa, Ustaz. Cukup. Tutup dengan doa ya. Kalau nggak ada lagi kita doa sedikit. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkanlah kalbu kami ya Allah, bersihkan kalbu kami dari segala kotoran ya Allah, kotoran syirik, kotoran ragu, kotoran iri dengki, kotoran ujub, kotoran sifat-sifat kotoran yang kau murkai ya Allah, bersihkanlah kalbu kami ini ya Allah. Termasuk kotoran-kotoran bersifat kemunafikan, segala kotoran lenyapkan dari kalbu kami ya Rahim. Tuntun kami ya Rahman, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami ya Allah. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang soleh, yang adil. Bimbing kalbu kami ya Arhamar Rahimin. Berikan kami guru-guru mursyid yang soleh, yang kau bimbing ya Allah, yang membimbing kami ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh, yang senantiasa mengingatmu ya Allah, senantiasa berzikir. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Jadikan kalbu kami bisa menatapmu. Kemanapun kami hadapkan wajah hati kami, kemanapun kami hadapkan wajah jasmani kami melihat Engkau ya Allah. Kaulah di balik segala sesuatu ya Allah. Karena Engkau lah yang menciptakan segala-galanya. Wallahu muhitum bikulli syai'. Kau meliputi segala-galanya, Engkau menguasai segala-galanya ya Arhamar Rahimin. Jadikan hati kami hati yang suci bersih, yang selalu bergantung berharap hanya kepadamu ya Allah. Jadikan kami hambamu yang ikhlas. Jadikan hati kami hati yang memiliki rasa cinta, rasa dekat, rasa cinta kepadamu ya Allah. Jangan jadikan hati kami hati yang kasar, membatu. Jangan jadikan hati kami hati yang terbalik seperti hati orang munafik. Jangan jadikan hati kami hati yang gelap, yang tertutup seperti hati orang-orang kafir ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Rahman. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin.